Ya, halo selamat siang Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Sabtu 22 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual, dan berita terkini yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama kita beranjak ke kota Makassar, di mana di hadapan Anies Baswedan, relawan dan warga Makassar minta maju calon presiden pada 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Lawata ke kota Makassar selama 2 hari, tepatnya pada Jumat 21 Januari 2022 malam hingga pada Sabtu 22 Januari 2022. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 18.55 WITA. Agenda utamanya adalah hadir dua pesta pernikahan Putra Nurdin Halid dan Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Fadil Imran. Begitu tiba di Makassar, penggagas Indonesia Mengajar itu langsung ke kediaman Nurdin Halid, tepatnya di Jalan Mapala. Dia hadir mapaci putra Nurdin Halid, Andi Muhammad Nur Al-Bisri, pada Jumat 21 Januari 2022 malam. Selanjutnya, Anies ke rumah makan Losari, tepatnya di Jalan Lamadu Keleng, Kota Makassar. Ia berdialog dengan sejumlah relawan milenial Sulawesi Selatan. Ia dikalungkan shawl toraja sejumlah relawan dan warga Makassar, bahkan meminta kesediaan Anies Baswedan maju pada calon presiden 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ari Mariadi. Halo, selamat siang rekan Ari. Ya, halo, selamat siang Mbak Kinan. Bisa Anda jelaskan apa saja agenda Anies Baswedan tepatnya di Kota Makassar? Ya, baik Mbak Kinan, sejatinya Anies Baswedan ini agenda utamanya adalah menghadiri akad nikah putra Nurdin Halid. Anies menyebut Nurdin Halid salah satu sahabatnya, untuk itu ia datang ke sini. Nah, karena datang ke Kota Makassar, sejumlah relawan ini mengadakan dialog dan silaturahmi dengan Anies Baswedan. Ada dua dialog ini. Yang pertama digagas oleh relawan di Rumah Makan Lamak Dukeleng Jumat tadi malam. Nah, siang hari ini baru saja juga berlangsung dialog dengan sejumlah warga Makassar. Nah, dalam dua kesempatan itu baik relawan ataupun warga yang berada di Hotel Klaro itu meminta kesediaan Anies Baswedan maju calon presiden 2024. Kalau di acara tadi ini juga dihadiri sejumlah kader-kader Nasdem, bahkan disebutkan tadi ternyata penggagas dialog yang di Klaro hari ini digagas oleh Sekretaris Nasdem Sulsel, Saharudin Alrif. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, siapa-siapa saja tokoh yang ditemui oleh Anies Baswedan di Kota Makassar, rekan Ari? Jadi ada sejumlah agenda ini sejak datang tadi malam di bandara pukul 7 malam ini. Yang pertama itu menemui sejumlah relawan yang mengatasnamakan diri milik Anies di Rumah Makan Lamak Dukeleng. Di pertemuan itu diikuti oleh sejumlah aktivis HMI dan sejumlah sahabat-sahabat Anies, termasuk Ramli Rahim. Pernah sama-sama katanya Anies menggagas dulu program Indonesia Mengajar. Nah, Ramli Rahim ini saat ini menjadi relawan nasional Anies Baswedan. Pagi tadi Anies menjadi saksi nikah di pesta akad nikah putra Nurdin Halid. Di kesempatan itu Anies bertemu Nurdin Halid. Ia juga bereuni dengan Andi Amran Sulaiman, sama-sama pernah menjadi menteri di kabinet kerja era Jokowi JK 2014-2016 ketika itu. Tadi ini bertemu dengan sejumlah kader-kader Nasdem dan sejumlah warga Makassar. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, apa betul sejumlah relawan dan warga Makassar meminta Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan calon presiden khususnya di 2024 mendatang? Jadi agendanya ini kan dialog, dibalut dengan dialog kebangsaan, diisi dengan sesi tanya jawab. Nah, dalam dua dialog ini, baik di Rumah Makan Lamak Dukeleng semalam yang digagas oleh relawan, maupun dialog yang baru saja berlangsung di Hotel Klaro bersama sejumlah relawan. Nah, ketika diberikan kesempatan bertanya, sejumlah warga itu menyatakan bahwa semestinya kemajuan misalnya di DKI Jakarta jangan hanya dirasakan di warga Jakarta, katanya semestinya dirasakan oleh sejumlah masyarakat. Nah,
jumlah masyarakat itu maupun sejumlah akademisi yang juga hadir meminta kesediaan Anies Baswedan ikut mencalonkan diri calon presiden 2024. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, lantas bagaimana dengan jawaban Anies Baswedan mendengar pertanyaan bahwa ia diminta untuk maju pada calon pemilihan presiden 2024? Kalau jawaban Anies tadi dalam dialog itu, Anies di hadapan relawan ataupun warga Makassar menyatakan bahwa masih saat ini masih menjabat. Ya, baik rekan Ari Mariadi, terima kasih untuk informasi Anda yang telah Anda jelaskan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan dilanjutkan oleh Ketua Umum Jaringan Nasional Relawan Millennials Ada Ramli Halim. Berikut liputannya. Organisasi pernikahan atau besok pernikahannya. Jadi saya kesini itu pernikahan. Mudah-mudahan pernikahan lancar besok. Kemudian malam ini saya jumpa dengan Bung Ramli, teman lama, mengundang makan malam dan ketemu dengan teman-temannya Bang Ramli. Itu aja. Terkait dengan sudah banyaknya relawan yang terbentuk di Sulawesi Selatan yang mendorong Bang Anies ini untuk maju di Pilpres begitu. Responnya gimana, Bang? Bagaimana responnya? Ya, saya saat ini masih terus bertugas di Jakarta dan akan terus fokus pada menyelesaikan semua yang menjadi program, semua yang menjadi rencana kerja untuk dituntaskan karena periode tugas saya sampai Oktober. Jadi sampai dengan Oktober ini saya masih terus fokus di Jakarta. Jadi terkait dengan wacana-wacana untuk pencalonan presiden itu belum ada sampai ke sana, Pak? Sekarang masih fokusnya Jakarta. Belum sampai ke sana ya? Pak, kalau dicalonkan kembali, Pak. Sekarang masih di Jakarta dulu ya. Bang Anies, apa ada juga pertemuan kalau ada pemerintah pusat? Soal Tadi seperti apa? Ini kan apakah mereka relawan Anies ini atau karena tadi ada beberapa desakan Pak Anies maju sebagai Iya, jadi sebenarnya agenda ini kan mendadak ya. Jadi kami publikasikan itu tadi ya sekitar jam 5 barangkali, jam 5 sore. Karena memang memastikan kedatangan Pak Anies itu nanti tadi siang pasti. Beliau memang ada agenda ke Makassar, tapi kalau beliau belum ke bandara itu belum pasti berangkatnya, karena banyak hal yang mungkin terjadi. Nah, kami kemudian mengumpulkan kawan-kawan Millennials. Millennials ini sebenarnya sudah ada di 34 provinsi di Indonesia, jadi bukan cuma Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan ketuanya itu di Sri Tanda kan. Nah, Millennials ini kan kawan-kawan muda yang dekat sama IT, dan mereka ini butuh masukan-masukan dari para senior. Jadi yang depan-depan tadi itu kayak Pak Ahmad Salatu, Kak Sudirman Numba, dan kawan-kawan yang lain, itu memang mereka menegur kami kalau ada yang salah, tapi tegurannya itu dalam bentuk masukan. Jadi misalnya kira-kira kalau begini bagaimana, yang bagus itu begini dan sebagainya. Jadi modelnya seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita memang fokus bagaimana Pak Anies ini bisa jadi presiden di 2024. Kita ke situ. Tidak banyak yang kita lakukan selain itu. Memang kita fokus bagaimana menghadirkan pemimpin terbaik di 2024. Berarti intinya tadi ini yang melakukan dialog adalah relawan Anies untuk hampir semua yang hadir tadi relawan kita. Kecuali teman-teman wartawan ya. Semua yang hadir itu relawan dan mereka. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan Ketua Umum Jaringan Nasional Relawan Millennials Ada Ramli Halim. Dan terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi Ada yang langsung melaporkan dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya di mana pelajar di Parepare terbaring lemah usai divaksin. Untuk itu seusai jeda berikut.
berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Parepare di mana pelajar di Parepare terbaring lemah usai divaksin. Begini penjelasan Dr. RSUD Andi Makasau. Seseorang pelajar SMP Negeri 2 Parepare terbaring lemah usai divaksin dosis kedua pada bulan Desember 2021 lalu. Pihak Kalsitar penjemput pelajar SMP Negeri 2 Parepare, Muhammad Sahar usia 15 tahun di kediamannya, tepatnya di Jalan Lorong Menara, Kelurahan Watan Soreang, Rabu 19 Januari 2022 siang. Sahar dibawa ke Rumah Sakit Tipe B RSUD Andi Makasau untuk pemeriksaan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Yaumil. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Ya, selamat siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan bagaimana penjelasan dokter terkait anak tersebut? Ya, baik. Menurut penjelasan dokter ahli syaraf Muhammad Yusuf di RSUD Andi Makasau, Muhammad Sahar, yaitu anak kecil dari SMP Negeri 2 Parepare itu datang dengan keluhan lemah di kedua kaki dan nyeri di punggung. Nah, setelah diperiksa, ada gangguan rangsangan dari syaraf tulang punggung si anak. Nah, dari informasi yang dihimpun, pihak rumah sakit mengklaim kalau anak ini mengalami penyakitan itu bukan daripada efek dari vaksin. Nah, apabila vaksin atau reaksi dari vaksin, itu akan timbul reaksi yang cepat, sedangkan Sahar hanya mengeluhkan pada bagian tungkai kaki. Seperti itu menurut penjelasan dokter. Ya, bagaimana identitas anak dan penjelasan dari lurah setempat, rekan Yomil? Ya, baik. Identitas anak sendiri yang bernama Muhammad Sahar, berusia 15 tahun, tinggal di Jalan Menara, Kota Parepare. Dirinya bersekolah kelas 3 SMP di SMP Negeri 2 Parepare. Nah, menurut penjelasan pemerintah setempat, dalam hal ini lurah, itu mengatakan bahwa memang anak ini mempunyai lemah fisik, berbeda dengan anak-anak di sekitar rumahnya, bahwa anak ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game dan juga jarang berolahraga. Seperti itu penjelasannya. Ya baik, apa langkah yang diambil dari pihak dokter untuk anak tersebut? Ya, dari diagnosa tadi dari pihak rumah sakit, yaitu lemah di bagian kaki, adanya gangguan rangsangan di syaraf tulang punggung tersebut, pihak rumah sakit akan melakukan langkah-langkah ronsen untuk lebih mengetahui apa diagnosis yang lebih mendetail lagi dari penyakit anak itu. Nah, apabila ronsen juga tidak mencukupi, maka akan dilakukan langkah ronsen, sejenis ronsen juga, atau namanya MPI atau magnetic resonance imaging. Nah, hal itu akan dilakukan apabila langkah-langkah apabila penyakitnya atau diagnosanya masih belum bisa diketahui secara jelas, seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih rekan Yomil untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang akan disampaikan oleh dokter spesialis saraf dari RSUD Andi Makassau, ada Bapak Muhammad Yusuf. Berikut liputannya. Umur 15 tahun datang dengan Oh iya. Oke. Ini anak umur 15 tahun datang ke UGD dengan keluhan lemah kedua kakinya, terjadinya progresif. Kemudian ada juga nyeri punggung bawah. Riwayat vaksin pada bulan Desember dan itu tidak berefek ke penyakit ini anak. Jadi kemungkinan karena ada kelemahan kedua tungkai yang standarnya itu 5, tapi sekarang ini kelemahannya 4, ya. Setelah diperiksa, memang ada gangguan rangsangan dari saraf tulang punggung nomor 4. Tulang punggung nomor 4 sehingga tungkainya itu tidak maksimal untuk bergerak. Kalau akibat terjadinya proses suatu reaksi vaksin dari bagian saraf, kemungkinan bisa timbul suatu kelemahan yang progresif memberat seluruh tubuh, seperti penyakit Guillain-Barré syndrome. Ya, Guillain-Barré syndrome itu terjadi setelah 2 atau 3 minggu setelah suntikan. Bukan hanya suntikan vaksin, suntikan apa saja bisa menimbulkan reaksi imunologis itu, ya. Jadi saya kira ini bukan dari ya. Kemarin si pasien ini juga ada olahraga tersendiri. Ya, betul. Jadi kemungkinan faktor predisposisi kenapa bisa terjadi nyeri tulang nomor 4 sehingga terjadi penyempitan saraf di situ, mungkin ini anak 1 tahun belakangan ini melakukan aktivitas main bulu tangkis, ya, main bulu tangkis. Jadi nyeri punggung bawah bisa diakibatkan oleh posisi yang salah, benturan, trauma, kemudian olahraga yang salah, ya bisa juga menimbulkan benturan di tulang belakang kita. Ya, Pak, ya? Itu yang nggak ada hubungan dengan efek vaksinasi sendiri? Insya Allah enggak. Ya. Jadi bisa saya jelaskan, kalau efek vaksin yang sering timbul di bagian saraf, biasanya kelumpuhannya itu bersifat progresif 2-3 minggu setelah penyuntikan. Kelumpuhannya pun progresif dari bawah ke atas, jadi menyeluruh. Dan ini kelemahannya cuma tungkai bawah, jadi tungkai atasnya bagus, normal. Oh, iya. Ya, jadi nanti kita lakukan pemeriksaan foto ronsen, kalau perlu kita lakukan pemeriksaan saraf tepi, EMG, kita punya di sini EMG. Kemudian apabila masih belum jelas, kita lakukan MRI. Nah, kita juga punya MRI di sini, ya. Doakan mudah-mudahan penyempitannya tidak terlalu banyak dan bisa pulih dengan fisioterapi, insya Allah. Nama lengkapnya? Saya Dr. Yusuf, SPS ahli saraf. Dokter ahli saraf, ya? Ya. Oh ya. Makasih, dokter. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan dokter spesialis saraf RSUD Andi Makassau, Bapak Muhammad Yusuf. Dan terima kasih rekan Yomil langsung dari Parepare untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Bupati Luwu Timur ajak kepala OPD berkantor di kecamatan seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Luwu Timur, di mana Bupati Luwu Timur ajak Kepala OPD berkantor di kecamatan. Bupati Luwu Timur Budiman sejak Rabu 19 Januari 2022 telah memulai aktivitasnya berkantor di kecamatan. Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD juga dibawa Budiman berkantor ke kecamatan. Selama 3 hari berkantor di kecamatan ini akan dilakukan Budiman di 11 kecamatan dengan menyisir 124 desa di Luwu Timur. Hal ini dilakukan sebagai inovasi untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di desa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan Ivan Ismar. Halo, selamat siang rekan Ivan Ismar. Ya, siang Mbak Gina. Bisa Anda jelaskan apa tujuan Bupati Luwu Timur untuk berkantor di kecamatan? Baik, memang pada berkantor di kecamatan ini dimulai sejak tanggal 19 Januari 2022 dan rencananya akan digelar di 11 kecamatan. Nah, dalam kegiatan ini Bupati Luwu Timur mengajak Kepala OPD bahkan Kapolres maupun Kejari Luwu Timur untuk sama-sama berkantor di kecamatan. Nah, tujuannya juga untuk bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena umumnya pelayanan pemerintahan itu adanya di ibu kota kabupaten. Nah, Bupati Luwu Timur Budiman kemudian membuat inovasi bagaimana pelayanan itu didekatkan ke kecamatan. Olehnya itu dilakukanlah kegiatan-kegiatan seperti berkantor di kecamatan. Bukan hanya itu, selama berkegiatan di kecamatan, memang Budiman banyak bertemu dengan masyarakat maupun tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh pemuda untuk membicarakan program-program yang akan dijalankan pada tahun 2022 ini, termasuk juga melakukan evaluasi program pada tahun 2021 yang belum terlaksana di desa maupun kecamatan pada umumnya. Nah, untuk Kapolres sendiri bisa diajak maupun Kejari Luwu Timur ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait utamanya perangkat desa yang memang juga menjadi sasaran dari kegiatan ini, agar pengelolaan pelaporan maupun keuangan yang ada di desa itu diperbaiki agar terhindar dari perbuatan hukum ke depannya. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan respon masyarakat terkait Bupati yang berkantor di kecamatan? Baik, memang kegiatan berkantor di kecamatan ini memang mendapat respon positif dari masyarakat. Kenapa? Karena memang Bupati langsung bertemu dengan masyarakat sehingga ada komunikasi maupun dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, masyarakat curhat ataupun meminta kepada Bupati, misal dalam hal pembangunan kayak seperti air bersih maupun hal-hal yang lain menyangkut kemaslahatan masyarakat, itu disampaikan. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan kemudian oleh Bupati maupun Kepala OPD, apa-apa yang diminta oleh masyarakat untuk dicatat dan dilaksanakan pada tahun ini. Karena memang program Bupati Luwu Timur ini mulai berjalan pada tahun ini. Ya, baik rekan Ivan Ismar. Program apa saja yang dijanjikan oleh Bupati kepada masyarakat di kecamatan? Baik, jadi program Bupati Luwu Timur ini memang ada 15 program prioritas dari sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan itu ada 15. Nah, tapi yang banyak dinantikan oleh masyarakat maupun pemerintah desa sendiri adalah program 1 miliar 1 desa. Nah, program 1 miliar 1 desa ini memang ditujukan agar desa-desa di Luwu Timur yang berjumlah 124 itu ke depannya akan menjadi desa-desa yang mandiri. Program 1 miliar 1 desa ini memang diperuntukkan agar ada pemerataan pembangunan di desa. Misal anggaran untuk pembangunan desa tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh APBD Luwu Timur. Nah, dari program inilah yang kemudian 1 miliar ini digunakan oleh desa dalam bentuk proposal yang disusun kepada pemerintah untuk program-program yang akan dibangun di desanya, seperti lampu jalan, penyediaan air bersih, listrik, maupun fasilitas-fasilitas pendukung seperti internet,
di desa agar akses informasi bisa dengan lancar diakses oleh masyarakat. Seperti itu. Ya, baik rekan Ivanismar, untuk informasi Anda, selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Luwu Timur, ada Bapak Hamris Darwis. Berikut liputannya. Sosialisasi terhadap program kerja yang akan dilakukan pemerintah daerah di tahun 2022, di tahun ini. Dan yang paling penting lagi adalah beliau itu dalam rangka menyambangi semua desa di Kabupaten Luwu Timur ini itu menerima masukan, menerima keluhan. Salah satu program strategis yang sangat menurut saya menyita atau mendapat perhatian banyak dari masyarakat, yaitu adanya 1 miliar satu desa. Di mana 1 miliar satu desa ini sudah dibentuk tim verifikasinya dan melakukan verifikasi terhadap program-program apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan atau dibiayai melalui program 1 miliar satu desa itu. 1 miliar ini semua merata, semua desa mendapatkan 1 miliar satu desa. Dan di dalam 1 miliar ini itu sudah ada aturannya, ada tupoksi, ada aturan tertentu bahwa ada 10% untuk apa, 20% untuk apa, 60%-nya untuk infrastruktur. Apa responnya masyarakat? Mereka kaget bahwa tidak pernah menyangka, ada ekspektasi yang luar biasa di situ, bahwa pemerintah daerah memperhatikan mereka, pemerintah daerah ada di sekitar dia, pemerintah daerah hadir di desa-desa, pemerintah daerah ada tidur bersama mereka di kecamatannya atau di desanya. Itu yang surprise buat kita. Memimpikan seorang pemimpin yang hadir di tengah masyarakatnya. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah ini, kabupaten ini melakukan program seperti ini, di mana seluruh perangkat pemerintahan itu dan seluruh proses administrasi pemerintahan itu berpindah dari kota kabupaten itu ke kecamatan, di mana salah satu harapan besarnya kita adalah masyarakat itu bisa memahami betul apa yang akan dilakukan pemerintah daerah. Selama ini rentang kendali masyarakat untuk memahami apa yang ada dalam DPA-nya semua SKPD itu agak sulit. Sekarang terbuka dengan telanjang itu di tengah masyarakat bahwa OPD ini akan lakukan ini, OPD ini akan lakukan seperti kegiatannya. Dan yang paling menarik, karena selain kita memberikan informasi tentang program kerja 2022, masyarakat juga menginput balik ke kita semua OPD tentang kerja-kerja yang belum selesai, kerja-kerja yang belum tuntas, untuk segera dituntaskan. Dan sekali lagi harapan pemerintah dengan melakukan kegiatan pemerintahan di kecamatan ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. Dan itu sangat dirindukan, sangat dirindukan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Luwu Timur, Bapak Hamris Darwis. Dan terima kasih rekan Ivanismar untuk informasi Anda langsung dari Luwu Timur dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Sekina Naulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.